Kembali lagi dengan saya Leonie Oktanti, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda jurusan Akuntansi, Prodi 4 Akuntansi Manajerial. Saat ini kita akan membahas tentang kertas kerja audit. Yang pertama, definisi kertas kerja merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 3, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Kertas kerja adalah semua berkas atau dokumentasi prosedur audit dan temuan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisa yang dibuat auditor pihak ketiga. Berkas yang berasal dari klien yaitu neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Berkas yang berasal dari analisa auditor yaitu berita acara kas opname, pemahaman dan evaluasi internal kontrol, analisa penarikan aktiva tetap, konsep laporan audit, top schedule, working profit loss, management leader, working balance sheet. Berkas yang berasal dari pihak ketiga berupa konfirmasi dari piutang, utang, bank, penasehat hukum, perusahaan. Ini adalah contoh kertas kerja. 2. Tujuan pembuatan kertas kerja yaitu mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya, mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. 3. Pembuatan kertas kerja. Pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasikan isi kertas kerja serta tanggal neraca periode audit. Yang kedua, nomor indeks yang dimaksud untuk memudahkan identifikasi dan referensi silang antar kertas kerja. Yang ketiga, trick marks yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif pada kertas kerja. Yang keempat, pencantuman tanda tangan pembuat maupun penelah dan tanggal pembuatan serta penelah. Inilah contoh format kertas kerja audit KKA. Yang empat, isi kertas kerja. Menurut SA Seksi 339 Kertas Kerja Paragraf 5, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar auditing yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh auditor. Kertas kerja harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan telah dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan kertas kerja, yaitu lengkap. Yang pertama, berisi informasi yang pokok. Yang kedua, memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Teliti, auditor harus memperhatikan ketelitian dan dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerja bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Ringkas, kertas kerja harus dibatasi informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Jelas, menghindari penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda dan menyajikan informasi secara sistematik. Rapi, kerapian dalam pembuatan dan keteraturan penyusunan kertas kerja akan membantu auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya dan memudahkan dalam memperoleh informasi. Tipe kertas kerja itu pertama, program audit. Daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Yang kedua, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit. Working trial balance, suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor serta saldo akhir tiap-tiap akun setelah adjustment atau koreksi oleh auditor. Ringkasan jurnal penyelesaian dan pengaklasifikasian kembali. Yang pertama, jurnal penyesuaian dilakukan dan kekeliruan dalam laporan keuangan yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Yang kedua, jurnal pengklasifikasian kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien.
memorandum audit, dan dokumentasi informasi pendukung. Data tertulis yang disiapkan auditor dalam bentuk naratif. Daftar utama. Yang pertama, kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Yang kedua, daftar utama digunakan untuk menggabungkan akun-akun besar yang sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam LK dalam satu jumlah. Daftar pendukung. Yang pertama dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur dalam laporan keuangan. Yang kedua, metode verifikasi yang digunakan. Yang ketiga, pertanyaan yang timbul dalam audit dan jawabannya. Yang empat, simpulan yang dibuat oleh auditor. 7. Susunan kertas kerja itu ada draft laporan audit, laporan keuangan auditan, ringkasan informasi bagi reviewer, program audit, laporan keuangan atau kelembar kerja yang dibuat oleh klien, ringkasan jurnal adjustment, working trail plan, schedule utama, schedule pendukung. Sekian dari saya, Ariani Avanti. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share. Kiranya yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.